Kami percaya ada yang ilahi di tengah-tengah kami, yaitu Engkau dan kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati umat-Mu pagi hari ini. Biar penyembahan kami sungguh menyukakan hati-Mu Tuhan. Saudara, buka hati-Mu di lebar-lebar buat Dia. Engkau peluk dan dekap kami satu persatu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jangan lewatkan satupun Tuhan. Jangan lewatkan satupun. Jangan lewatkan satupun. Tiara tasyikini makarana tasuku. Jangan lewatkan satupun Tuhan. Buat anak-anak-Mu mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi hari ini. Buat kami mengalami perjumpaan secara pribadi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau bicara kepada setiap kami dengan roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Dan Kau yang mengajari kami dari hati-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bicara, ubah kami, berkati kami. Ikuti doa saya, katakan dalam nama Yesus. Hatiku adalah tanah yang paling subur buat setiap perkataan Tuhan dan benih ilahi yang kami terima pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya ingin sampaikan apa yang Alkitab katakan tentang 3 nama gunung, yaitu Abarim, Nebo, dan Pisga. Ketiga-tiganya berkaitan dengan satu orang hamba Tuhan yang luar biasa, namanya Musa. Dan sebetulnya ini berkaitan dengan saat-saat terakhir Musa sebelum akhirnya dia mati dan memang dia tidak bisa masuk tanah Kanaan. Nah, hari ini, pagi ini kita mau belajar sebetulnya tentang hal-hal yang ajaib yang sebetulnya Musa miliki. Dan itu digambarkan Tuhan dengan sangat jelas sekali ketika Tuhan menggambarkan bahwa inilah yang dikatakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Musa. Dan nanti pada akhirnya kita akan belajar mengapa 3 kekuatan ini pun tidak cukup sebetulnya. Oleh karena ada satu faktor yang Musa tidak bisa kendalikan dalam hidupnya. Saudara, kalau kita ingin mencapai sebuah destiny yang besar dan ajaib, maka ketiga hal inilah yang harusnya kita miliki sebagai orang percaya. Dan orang Kristen yang memiliki akan 3 hal ini, hidupnya akan berbeda dengan orang dunia. Nah, perbedaan inilah yang akan membuat sebetulnya nama Tuhan akan sangat dipermuliakan. Sebetulnya kalau kita melihat 3 nama ini, Abarim, Nebo, dan Pisga, 3-tiganya menunjuk kepada suatu lokasi yang sama. Tetapi inilah pengertian-pengertiannya. Bahwa sebetulnya kita seringkali mendengar Musa mati di Gunung Nebo. Tidak salah. Tapi kalau Anda melihat akan Alkitab, dan kita bandingkan dengan geografis yang ada pada waktu itu, sekarang pun demikian, maka sebetulnya Gunung Nebo adalah sebuah bagian dari sebuah rangkaian pegunungan. Dan rangkaian pegunungan dari banyak gunung itulah namanya Gunung Abarim. Dari rangkaian gunung-gunung atau pegunungan Abarim, gunung yang paling tinggi ternyata adalah Gunung Nebo. Nah, Gunung Nebo itu punya beberapa puncak. Puncak tertinggi Gunung Nebo namanya Pisga. Kita baru saja mengikuti banyak perkembangan tentang pesawat Sukhoi yang jatuh
di Gunung Salak. Anda mengerti ada puncak Salak 1, Salak 2. Apa artinya? Mereka punya, gunung itu punya beberapa puncak. Nah, Gunung Nebo, puncak tertingginya adalah Pisgah. Jadi kalau Anda mau tanya, di mana sebetulnya Musa berada? Musa ada di pegunungan Abarim, tepatnya di Gunung Nebo, lebih detailnya di puncak namanya Pisgah. Nah, tiga-tiganya diceritakan Tuhan, menggunakan ayat firman Tuhan, tiga-tiganya disebut. Makanya saya percaya bahwa inilah sebetulnya tropinya Musa, atau sesuatu yang dimiliki dengan kuat oleh Musa. Bagaimanapun kita harus memilikinya. Ada orang mengatakan, ya kalau Musa dengan itu aja gagal, kenapa kita pelajari? Persoalannya bukan itu yang membuat Musa gagal. Itu Musa miliki, tapi ada satu kekurangan yang fatal. Nah, hari ini saya berdoa, kita akan belajar sesuatu dari Tuhan, dan semua kita akan mencapai destiny yang ajaib dan destiny yang hebat. Yang percaya katakan amin. Oke, sekarang mari kita lihat Bilangan pasal yang ke-27. Bilangan pasal yang ke-27, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Bilangan 27 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Alkitab berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini, dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Tuhan berkata, naiklah ke gunung Abarim ini. Ini sebenarnya merupakan rangkaian gunung atau pegunungan. Dan Tuhan mengatakan, Musa, engkau naiklah ke gunung Abarim. Apa itu Abarim? Nama Abarim menarik sekali. Abarim artinya region beyond the sea. Sebuah daerah yang di seberang lautan. Dan inilah hal pertama yang harus dimiliki oleh orang yang ingin merindukan dalam hidupnya, mendapatkan sebuah destiny, penetapan masa depan yang ajaib dari Tuhannya. Hidup kita ini harus bisa melihat Abarim, region beyond the sea, daerah yang di seberang lautan. Ini bicara soal kemampuan kita melihat dari jauh, kemampuan kita melihat yang di seberang sana, kesanggupan kita untuk memandang yang orang kebanyakan tidak bisa melihat. Semua pemimpin besar adalah orang-orang yang bisa sampai ke Abarim. Artinya dia bisa memandang di seberang lautan. Cara mikirnya, cara melihatnya bukan sempit dan cetek. Tapi dia berkata, Tuhan, bahwa mataku ini seperti mata Raja Wali. Aku bisa melayang ke tempat yang tinggi, dan aku bisa melihat apa yang di seberang lautan itu. Di zaman dulu orang berpikir bahwa dunia ini adalah dunia yang datar. Lalu kemudian dikitari oleh lautan, dan pada bagian bawahnya neraka semua. Kalau sampai orang mencapai akan puncak dunia, dan dia berlayar terus, dia akan jatuh, dan dia akan masuk ke neraka. Itulah konsep orang. Suatu hari di Makedonia, ada seorang raja ajaib, namanya Alexander the Great. Dia mengekspansi banyak wilayah, sampai akhirnya dia berhenti di Sungai Efrat. Di zaman dia hidup, Sungai Efrat merupakan batas terakhir yang pernah dibuat petanya oleh manusia. Jadi zaman itu orang tidak punya peta di seberang Sungai Efrat. Maka petanya berhenti sampai di Sungai Efrat. Dan sungai itu cukup deras, sungai itu besar, dan tidak ada orang yang berani menyeberanginya. Pada waktu itu raja ini dengan pasukannya sampai di sungai itu, dan dia berkata, aku mau menyeberang. Semua orang berkata, raja, itu batas dunia. Kami perkirakan di seberang sana neraka. Tidak ada yang lain. Kita sudah menguasai dunia hari ini. Orang ini berkata, aku tidak percaya. Aku percaya ada sebuah kehidupan lagi di seberang sungai ini, dan aku mau melihatnya, dan aku mau menaklukkannya.
Dia perintahkan anak buahnya nyebrang, tidak ada satupun yang berani. Sejarah mencatat raja ini berkata, kalau begitu aku berangkat sendirian. Dia pacu kudanya, dia seberangi sungai Efrat. Beberapa pengawal pribadinya terpaksa ngikut dan berkata, kita matilah masuk neraka hari ini. Ngikuti raja gila. Mereka seberangi sungai itu, dan ternyata di seberang sungai itu masih ada daratan yang lain. Saudara, dengan penaklukan sungai Efrat itu, dia meluaskan wilayahnya sampai masuk ke India. Dan sejarah menulis di dalam zaman itulah ada percampuran budaya barat dan timur. Kalau Anda pernah belajar, ada namanya Helenisme, itu lahir dari perpaduan barat dan timur dicampur di zaman Alexander. Karena satu orang bisa melihat region beyond the sea, sesuatu yang di belakang, di seberang yang orang gak bisa lihat, dia bisa melihat. Suatu hari di sebuah gurun yang tandus, seorang berkata, aku mau beli gurun ini. Semua orang tertawa mengatakan, tanah begini kok kau mau bangun apa? Dia berkata, aku mau dirikan sesuatu yang besar, aku mau beli tanah dalam jumlah yang besar. Dan zaman itu sebetulnya hampir-hampir tidak ada harganya. Orang mengatakan ini orang eksentrik, punya duit dihabiskan untuk membelikan tanah gurun, tidak mungkin ditanami, tidak mungkin jadi bagus. Saudara, akhirnya dia beli tanah itu. Dan hari ini seluruh dunia mencoba datang ke sana. Karena orang itu namanya Walt Disney, dan dialah yang mendirikan Disneyland. Tanah yang tandus yang orang berkata tidak bisa apa-apa, hari ini namanya Disneyland. Dan orang seluruh dunia berbondong-bondong ke sana setiap tahun. Untuk apa? Lihat Mickey Mouse, lihat tikus, saudara. Dia bisa beli gurun untuk membuat tontonan namanya tikus, namanya Mickey Mouse, dan orang lihat di sana. Kenapa? Ada orang yang bisa melihat region beyond the sea. Dalam kehidupan kita, Anda akan menang kalau engkau bisa melihat yang orang lain tidak bisa melihat. Dan semua kriterianya untuk bisa melihat itu ada di Alkitab. Dan Tuhan berkata, engkau harus bisa melihatnya, nak. Satu hari Elisa ditanya oleh Elia, apa yang engkau mau? Elisa berkata, aku minta 2 bagian daripada rohmu. Itu artinya dia berkata, aku minta hak kesulunganmu kau berikan kepadaku. Dan Elia berkata, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi dia berkata, kalau engkau bisa melihat aku terangkat daripadamu, maka itu akan terjadi. Kalau engkau tidak bisa melihat, tidak akan terjadi. Artinya apa? Hal sesukar apapun yang saudara inginkan dari Tuhan, kalau engkau bisa melihatnya, walaupun itu ada di seberang lautan istilahnya, itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Karena Elia berkata, if you can see, kalau engkau bisa melihatnya, itu akan terjadi padamu. Walaupun dia berkata, yang kau minta itu sukar. Hari ini saya tidak tahu ada berapa banyak di antara saudara yang sungguh-sungguh meminta sesuatu yang sukar dari Tuhan. Dan ketika engkau minta yang sukar, pagi ini dia mau berkata, bisakah engkau melihat yang kau minta itu? Bisakah matamu itu bisa memandangi apa yang kau minta itu? Kalau engkau bisa melihatnya, itu akan terjadi padamu. Tapi kalau engkau tidak bisa melihatnya, tidak akan pernah terjadi. Saudara, buat Tuhan, persoalannya bukan sukar dan tidak sukar. Karena tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Dia mau berkata persoalannya engkau bisa lihat tidak. Kalau engkau bisa melihat, tidak ada yang sukar. Karena pasti akan terjadi. Saya berdoa di tengah-tengah kita akan muncul pemimpi-pemimpi hebat. Yang bukan hanya mimpi di siang bolong. Tapi apa yang engkau impikan, engkau lihat dengan mata imanmu. Dan engkau berkata, aku bisa ini. Saya sedang diajar Tuhan banyak untuk mempertanyakan apa yang orang berkata tidak bisa. Saudara, kami minggu depan selesai di Belanda akan kirim beberapa orang ke Manchester lagi untuk membuat persiapan kalau kita kelak melayani di sana. Pada waktu itu pendetanya ditelepon oleh teman kami.
Lalu teman ini cerita apa yang kita buat di lapangan merah di Moskow, di Kremlin. Kita berkata, kita buat tarian loh di Kremlin dengan baju, dengan jubah, dengan musik. Dia berkata, nggak mungkin. Ini orang Inggris, saudara, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Itu Kremlin, bukan London. Kita berkata, ya tahu Kremlin. Pada waktu itu dia berkata, nggak mungkin. Dia berkata, nanti ya saya tunjukin kamu fotonya dan klipnya. Dia berkata, akan geger orang Inggris kalau lihat begitu. Kamu dari mana? Dari surga, lahir Indonesia. Kebetulan aja. Mereka bilang, nggak mungkin. Tapi kalau Anda lihat klipnya, saya pernah tunjukin klipnya belum ya? Belum pernah saya tunjukin ya, saya mesti minta, karena yang orang Jakarta. Itu saudara ya, itu lapangan merah itu nggak segede Tiananmen. Kalau Tiananmen itu gede sekali. Dan itu penjagaannya luar biasa ketatnya. Karena sebetulnya disitulah juga presiden dan sebagainya berkantor. Anda lihat itu ya, saya sebetulnya berkata, Tuhan ini kalau bukan Engkau nggak mungkin lah. Itu anak-anak dengan baju tarinya, nari loh, pakai musik, segala macam. Selesai nari, datang polisi, rame gitu, keluar, ngomong, kita nggak ngerti ngomongnya apa kan? Artinya kita berkata, suruh pindah kita, bukan bubar, pindah ke spot lain, buat yang sama, dikejar lagi, bubar lagi, pindah lagi. Tidak ada satupun yang ditangkap, akhirnya mereka biarkan kita sampai selesai. Dan saya kalau berkata, saya kalau lihat itu, saya hilang uang, saya bilang, nggak mungkin nih, nggak mungkin. Tapi apa yang orang berkata tidak mungkin, mungkin. Di Tiananmen itu nari di depan polisi dan tentara. Sampai ada misionari orang Cina tapi tinggal di Amerika. Dia berkata begini, saya ini ya seumur-umur belum pernah lihat seperti ini. Kalian ini membuat sejarah, tahu nggak? Itu polisi diam saja, kita nari di depan kantor polisi. Ya mereka nonton. Padahal kita diberitahu sebelumnya, kalau di Cina nanti foto grup juga nggak boleh. Jadi bawa spanduk grup tour gitu, terus kita foto gitu nggak boleh. Loh kalau kita nggak boleh foto, kita menari, kita video kalau gitu. Orang berkata tidak bisa, Tuhan berkata bisa. Sekarang Anda pikir ya, pemerintah sekarang ini di Cina sudah kewalahan saudara. Karena saya dengar mereka sedang menyiapkan sebuah peraturan baru untuk memberikan kebebasan orang Kristen kebaktian. Sebab sudah di luar jangkauan mereka. Tapi Anda mesti doain ini. Karena ini bisa merupakan jebakan. Kalau diberikan izin, keluar semua kan? Nah ketahuan. Tapi rupanya katanya mereka sudah kewalahan. Karena jumlah orang Kristen sudah mencapai ratusan juta orang, saudara. Dan itu merupakan jumlah orang Kristen terbesar di satu negara. Karena jumlah rakyat mereka kan banyak banget, saudara. Jadi kalau jumlahnya itu katakanlah 100-200 juta, itu artinya seluruh Indonesia ini Kristen semua, itu jumlahnya orang Kristen di Cina. Anda bisa kebayangkan? Nah sekarang itu mereka kewalahan. Karena mereka merasa tidak mungkin mereka bisa menghentikan ini. Ujungnya saya berkata ya, tidak ada yang bisa menghentikan Tuhan dan orang-orang yang percaya kepadanya. Soalnya adalah sederhana. Anda bisa percaya tidak? Bisakah engkau melihat sesuatu yang di seberang lautan yang orang lain tidak bisa melihat? Kalau kita bisa melihatnya, semua itu jelas. Orang yang bisa melihat, saudara, Anda bisa melihat mungkin 3 atau bahkan 4 dimensi. Orang lain gak bisa lihat, kabur. Tapi seperti Anda punya kacamata khusus. Dan itu kacamata namanya Abarim. Anda bisa melihat region beyond the sea. Yang bahkan di seberang lautan Anda bisa lihat. Dan sangat jelas. Bahkan Tuhan akan memberikan strategi dengan segala cara, step-stepnya harus seperti apa untuk mencapai itu. Itu ajaibnya Tuhan. Dan Tuhan ingin semua kita memiliki itu. Nah seringkali di mana persoalannya? Persoalannya ada pada kita sendiri. Seringkali bahwa kita harus mengakui penjara terbesar dan paling mengerikan adalah diri kita sendiri.
ketidakpercayaan kita, apatis kita, cara berpikir negatif kita, itu begitu merusak, sehingga membuat kita tidak bisa melihat apa yang seharusnya kita lihat. Tapi saya berdoa, Anda bisa melihat yang orang lain tidak bisa melihat. Satu hari Elisa dikepung di Dotan, bujangnya berkata, celaka Tuanku, mereka mengepung kita. Elisa berkata, jangan takut, yang bersama kita lebih banyak daripada yang bersama mereka. Bujangnya nggak lihat, dia ketakutan. Elisa berkata, Tuhan, buka matanya Tuhan. Waktu Tuhan membuka matanya, dia melihat malaikat di sekitar mereka begitu banyak. Elisa melihat yang orang lain tidak bisa melihat. Bahkan yang musuh tidak bisa lihat, Elisa bisa melihat. Saudara, apakah itu kerinduan hati kita? Kalau itu kerinduan hatimu, tumpangi tangan matamu sekarang. Katakan dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus. Terbuka mataku, melihat yang orang lain tidak bisa lihat. Saudara, itu akan membawa sebuah pengaruh besar. Anda pernah lihat atau nonton film perangnya Amerika? Dia kalau perang, dia pakai satelit, saudara. Jadi jenderalnya itu duduk di kemahnya dengan monitor televisi di sekitarnya. Dia bisa gini, oke pasukan Alfa, 2 blok dari tempatmu sebelah kanan ada gerakan mencurigakan. Tolong jangan terus, belok kanan dulu, sergap dari belakang. Dipandu dari atas, saudara. Begitu jelas itu. Musuh bergerak kemana, ini pasukan bergerak kemana. Jadi kalau ada tentara Amerika bisa mati, itu sial dan apes. Dalam waktu singkat mereka bisa kuasai musuh. Bukan karena mereka hebat one on one. Mungkin hebat juga. Yang dikirim itu orang muda-muda loh. Tapi sebetulnya kehebatannya ada pada apa? Penginderaan mereka, satelit yang di atas itu loh. Yang memandu tentara satu persatu untuk kemana. Seharusnya sebagai orang percaya, kita juga diberi anugerah yang sama oleh Tuhan. Melihat yang orang lain tidak bisa lihat. Kalau Anda punya sesuatu, nggak berkata Tuhan, aku kok punya ini di hatiku. Buat aku bisa lihat Tuhan, ini seperti apa. Tiba-tiba akan jadi 3-4 dimensi di depan Anda. Anda tahu Anda, ini perlu dilatih sih saudara. Tapi tiba-tiba Anda akan ngerti, oh ini begini, ini begini, ini begini. Di samping itu Anda mesti belajar banyak. Ini bukan hanya karunia rohani, ini soal belajar. Kalau saudara ya tidak mempelajari banyak hal, saya mengatakan Alkitab nomor 1. Tapi Anda belajarlah banyak hal. Nonton TV itu mau nonton sing genah gitu. National Geographic itu mempelajari, memberikan Anda itu pelajaran tertentu. Nah enggak ya, sekolah bodoh, enggak pernah belajar, dedel, lambat, pengen jadi pemimpin, habis saudara. Ini yang seringkali ya, kelemahan orang itu. Sudah merasa tidak mampu. Saya itu, kapan hari ke Jakarta, sebelah saya itu Pak Kukrit, CEO-nya Suara Merdeka. Pas ada teman satu, gitu saya dikenalkan. Kebetulan sebetulnya beliau sedang kirim stafnya untuk cari waktu ketemu dengan saya. Jadi kebetulan ketemu di pesawat, duduk sebelahan dengan saya. Lalu ditawari koran toh, yang kalau Anda naik pesawat itu. Yang saya ambil, satu di antaranya Suara Merdeka. Saya bilang gini, Mas, ini bacaan saya sejak SD ini. Wah terima kasih Pak, terima kasih. Saya yang terima kasih. Saya melihat dunia. Saya bilang ini bacaan saya sejak SD. Kenapa enggak Alkitab Pak? Dulu belum bertobat atau baca Alkitab. Koran saya. Tapi artinya saya mau berkata begini, Anda perlu belajar. Serius, saya ini kalau di depan saya ada majalah apa saja, termasuk Femina Kartini tak baca saudara. Saya lebih tahu wanita dibandingkan Anda, percayalah. Cuman tahu aja. Karena saya baca. Kenapa Pak? Ya entah. Siapa tahu ada yang penting. Apapun lah.
nganggur, ada apa, saya baca, saudara. Lalu kita bisa bicara apa saja. Dan saya percaya segala sesuatu sebetulnya yang bagus, inspirasinya dari firman Tuhan, langsung tidak langsung. John Avansin itu kalau belajar begini, saudara. Ada buku bagus misalnya gini ya, Rich Dad Poor Dad, ya. Itu dibaca bukunya. Sebelahnya Alkitab. Setiap statementnya digarisi. Oh, ini di ayat ini. Cari ayatnya, tulisi ayatnya. Sampai seluruh buku itu dibedah semua, isinya ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Dia belajar nggak? Belajar. Tapi kita ini terlalu congkak. Saya nggak berkata bahwa mari cemari diri kita dengan yang lain dong, enggak. Baca, belajar. Itu cara Anda untuk bisa melihat di balik lautan ada apa. Tapi kalau kita ini Alkitab males, baca nggak mau, susah. Saudara, saya mau katakan mari jadi umat yang sedikit lebih pintar. Belajar. Buka internet itu jangan cari yang ngaco-ngaco. Cari informasinya. Supaya tiba-tiba Anda ngerti banyak. Dan kembangkan dirimu karena potensi Tuhan di kita itu besar sekali. Cuma persoalannya kita ini seringkali tidak mau develop diri kita. Kita biarkan diri kita ini sebetulnya tidak berkembang. Ada yang berkata begini, Pak, tapi Pak Yusak ngajari kita ini jangan jadi orang pinter. Salah. Keminter yang tidak boleh. Sok ngerti. Tapi kalau emang ngerti, ya ngertilah. Satu hari kita ngobrol sama-sama. Lalu hobinya ternyata sama dari kecil, baca koran. Saya bilang, kenapa baca koran? Ya saya pengen tahu aja. Ada apa di sekitar saya? Saya nggak menganjur, saya hari ini tidak promosi koran loh saudara ya. Tapi saya sedang mengajari saudara belajar. Pak, saya sudah selesai kuliah, lebih baguslah. Anda bisa bebas memilih. Cari buku yang bermutu, pelajari, bandingkan dengan Alkitab. Anda akan jadi orang bijaksana saudara. Ngerti apa yang harus dibuat. Nangkep Tuhan maunya seperti ini. Tuhan ngomong sedikit langsung kita nangkep. Oh maunya begini. Dan kalau itu tidak kita miliki, saudara hanya akan bisa melihat yang pendek di depanmu. Bahaya loh. Dengan gampang setan menjebak saudara. Makanya saya mendorong semua anak-anak muda belajar. Jangan malas, ini malas. Saudara nggak ngerti apa-apa. Kalau ada orang yang berhasil bicara, dengerin baik-baik. Minta Tuhan filter hati kita, jangan dicemari, nanti dia bisa ngomong ngaco sih. Tapi kalau Anda belajar, efeknya akan besar buat hidupmu. Sampai hari ini, saya ini orang yang belajar. Saya suka ngamati hidup orang juga. Ini kelakuannya begini, ini kelakuannya begini, kelakuannya begini. Ada banyak hal yang sebetulnya bisa ditebak sih. Oh ini ujungnya begini ini. Oh ini akan seperti ini. Saya bisa ngerti ini. Oh ini orang ngitung begini tapi dia tidak memperhatikan faktor ini. Ini enggak jadi saudara. Tidak berarti setiap kali saya bisa nasihati orang. Enggak mesti. Untuk saya belajar aja. Tapi di situ kita belajar kehidupan. Di situ kita belajar sesuatu yang ajaib yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi secara imanmu nih ya, Anda mesti ngeset yang Tuhan mau. Rohani mata dibuka bisa melihat, itu butuh karunia. Anda belajar, Anda pelajari. Anda kerjasama dengan orang lain, saling support. Anda buat pemetaan di otakmu, ini petanya ada, semua itu ada. Nanti akan jadi. Saya mau percaya dalam anugerah Tuhan, rumah sakit segera akan jadi. Dari mana Pak? Ada di sini saudara, di sini. Petanya di sini semua, di sini. Jadwalnya di sini. Dan saya yakin akan terjadi loh. Karena saya ngerti ini kairos Tuhan, ini waktunya, hitungannya begini. Saya itu selalu menggambarkan segala sesuatu itu ada ukurannya.
Oke. Saya punya beberapa hal tentang A misalnya, tentang hal A misalnya. Oh, sederhana. Saya punya beberapa indikasi. 1, 2, 3. Kalau ini hijau, jalan. Hijau, merah, bahaya. Lihat lagi. Ada. Anda nanti dalam kehidupannya, saudara akan belajar begitu. Termasuk apapun, soal keuangan, soal apapun, harusnya ada indikasinya begitu. Kalau sudah mulai gini, ini keuangan berat ini. Tapi tadi pagi Tuhan masih ngobrol sama aku. Nah, agak tenang nih. Agak tenang. Ini mungkin Tuhan menguji hatiku. Terus engkau berkata, ini keuanganku agak berat nih. Terus Anda bilang, wah aku ini ribut terus nih. Bapak ini ribut terus, wah ini gawat ini. Unitiku nggak ada nih, ini buang berkat. Tuhan sudah mulai kering di hidupku. Wah ini sudah merah-merah 2 nih. Yang satu sudah oranye kedip-kedip, wah ini gawat ini. Cari Tuhan, rubah semua. Geser, cari Tuhan. Mulai tanya Tuhan, di mana? Tuhan biasanya ngomong gini, sombongmu itu loh nak nyebelin, jadi kayak terasi busuk di depanku. Aku tidak tahan kesombonganmu. Bertobat tiarap, sudah langsung tiarap. Sampai hijau semua, ting, aman. Terus pelajari, itu caranya belajar begitu. Nah kita ini seringkali ya, maju tak gentar, dengan bambu runcing, hajar, tank ditusuk, saudara bayangin. Nusuk tank nggak pakai bambu runcing. Ya semangatmu tinggi, tapi tidak belajar. Nggak belajar. Sederhana, Anda lihat indikasinya. Dalam hidupmu sama. Wah ini kok macet ya Pak. Dicek semuanya. Anda mesti punya indikatornya. Kamu dengan Tuhan gimana sih? Hatimu jauh tidak? Semua beres nggak? Lu perpuluhan, lu kemplang atau lu kembalikan? Jangan kasar aja dengan hidup kita. Dengan keluargamu gimana? Kamu unitimu oke nggak? Ini mungkin masalah, mungkin tidak. Tapi ini yang lain gimana? Terus Tuhan ngomong apa terakhir sama kamu? Kamu kalau nyembah Tuhan gimana? Mulai itu. Dilihat beberapa indikasinya. Nanti lama-lama ya saudara, Anda akan belajar. Itu indikasinya. Kalau semua hijau, ding, oke nih. Pak, sana kelihatannya ada sedikit masalah, minor tuh. Yang utama ini, ini masih hijau, tenang aja, jalan terus. Sebetulnya itu loh saudara, akan membuat Anda melihat yang di belakang lautan. Saya nggak pernah cerita begini, tapi hari ini saya mau cerita supaya Anda jadi orang yang bijaksana. Nangkep apa yang Tuhan mau. Itu caramu ngelihat. Kalau Anda ingin melihat, Anda mesti belajar baca radar. Supaya ngerti serangan musuh atau pesawat musuh jarak jauh. Anda sudah bisa ngerti di sini. Anda mesti belajar baca itu. Itu melihat yang di seberang lautan. Amen. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita teruskan. Ulangan pasal yang ke-32. Ulangan pasal yang ke-32. Ayat 48 sampai dengan ayat yang ke-52. Ulangan 32, ayat 48 sampai dengan ayat yang ke-52. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo. Jadi ada pegunungan Abarim, yang paling tinggi itu gunung Nebo. Dijelaskan di sini, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo, yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan, yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kunaiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di Gunung Hor, dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba, di Kadesh, di pegunungan, di padang gurun Zin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana,
ke negeri yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dia berkata, naiklah ke pegunungan Abarim, ke gunung Nebo. Nama Nebo artinya juga the mountain of wisdom, atau gunung hikmat. Nebo juga artinya the mountain of wisdom. Saudara, kalau Anda bisa sampai di Abarim, dia berkata, nah, step berikutnya engkau perlu wisdom, engkau perlu Nebo. Hikmat itu adalah apa yang harus aku lakukan untuk mencapai akan tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidupku. Abarim merupakan visi ke depan, seperti apa, seberapa jauh Tuhan akan membawa kita. Tapi hikmat mengajar kita step-stepnya harus seperti apa. Untuk mencapai yang seperti Tuhan mau, langkah-langkahnya harus seperti apa. Itu Nebo. Kita ternyata tidak cukup hanya teriak-teriak berkata, aku mau ke sana. Pertanyaan kedua, how? Bagaimana caranya? Itu perlu namanya hikmat. Dan ternyata Tuhan dikatakan sebagai the spirit of wisdom. Urapan yang diberikan ada di antaranya urapan hikmat dalam kehidupan kita. Itu akan mengajari kita step-stepnya, langkah-langkahnya akan seperti apa untuk mencapai apa yang Tuhan tetapkan buat kita. Dan sebetulnya itu penting buat kehidupan ini. Saudara, kalau Anda diberi Tuhan visi sebesar apapun, maka yang pertama Anda harus percaya, sepakat dengan Tuhan, bahwa itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yang kedua, Anda mesti berkata, Tuhan, sekarang langkah pertamaku apa? Step pertama apa? Lalu berikutnya apa? Berikutnya apa? Itu semua butuh namanya wisdom, hikmat. Karena kalau tanpa hikmat, saudara, nggak akan terjadi. Hanya sebuah impian, angan-angan. Pak, tapi kalau hikmat tanpa impian gimana? Nggak jelas nyampainya kemana. Semua yang profetis itu merupakan visi ke depan, region beyond the sea. Anda harus punya itu. Itu merupakan dream, impian, keyakinan kita. Kita harus perkatakan, kita harus nyanyikan, kita harus tarikan. Karena itu dream kita. Tapi untuk menjadi sebuah kenyataan, tidak cukup hanya dengan sebuah impian. Anda perlu wisdom. Bagaimana untuk mencapai ke sana? Kalau Anda lihat Yusuf, mimpinya 2 kali jelas. Dia akan jadi seorang penguasa. Tapi untuk mencapai kursi itu, wisdom Tuhan harus jalan dalam hidupnya. Dia harus mengatakan kepada Firaun apa yang harus dikerjakan berdasarkan mimpi Firaun. Stepnya jelas. Mengapa setiap kali Yusuf dibuang di sebuah daerah, selalu dia menjadi seorang pemimpin. Jadi budak, akhirnya jadi pemimpin budak. Masukkan penjara, juga jadi pemimpin para narapidana. Wisdomnya jelas. Kalau hanya mengandalkan mimpi, nggak cukup. Diketawain orang. Tapi orang yang punya impian, dan orang itu punya wisdom, dia dengan cepat bisa mengerti apa yang harus dikerjakannya. Kenapa saya minta ini, kenapa tidak itu, kenapa stepnya harus ini, kenapa enggak itu. Semua jelas itu wisdom, saudara. Nah, kalau Anda tidak punya wisdom, nggak akan terjadi. Hanya teriak-teriak bermimpi, teriak-teriak bermimpi. Orang berkata ini mimpi di siang bolong, malah jadi sandungan bagi orang lain. Wisdom. Kenapa kita bangun rumah sakit 2 tahap, Pak? Wisdom. Harus begitu. Hitungannya banyak itu. Cuma kita kan lagi bukan seminar bangun rumah sakit. Jangan dipikir bahwa itu nggak ada hitungannya. Ada hitungannya itu. Dan selalu saya memberikan sebuah ruang cukup buat Tuhan mengintervensi. Saya bilang, saya maunya begini. Kalau Tuhan mentertawakan saya, aku losin. Jadilah kehendakmu. Tapi hikmatnya seperti itu. Contoh ketika Tuhan suruh kita bangun Holy. Saya kan tidak pernah cerita ke saudara
Berapa total akan dibutuhkan bangun Holy tahun itu? Sekian tahun lalu ketika kalau saya berkata dengan jemaat yang kira-kira 2.000 orang, dan saya berkata kita butuh 100 miliar, semua pingsan. Bye-bye Pak, good for you, saya mendoakan Bapak. Orang berkata, nggak mungkin kita bisa ikut ambil bagian. Silahkan Bapak cari duit sendiri. Duitnya sopo 100 miliar. 100 miliar Somalia ya nggak apa-apa. Sama dengan 10.000 rupiah kita. Jadi kalau orang bilang 100 miliar, pingsan semua, nggak mungkin. Kalau Anda masih ingat, wisdomnya berkata, bicara kebutuhan tanah. Tanah selesai, saya bilang tiang pancang. Tiang pancang selesai, mari ngecor fondasi. Ngecor fondasi selesai, mari kolomnya dinaikin. Kan begitu saudara. Step by step. 4 tahun tidak terasa selesai. Nggak punya utang dengan bank kita. Ya, gereja dibangun, selesai, enak. Nggak ada beban di hati. Saya juga tidak akan berkata gini, saudara mari kumpulkan uang kita akan beli semua tanah di sini. Loh, sejujurnya saya berkata, nubuatannya berkata semua akan Tuhan berikan kepada kita. Buat saya percaya sih. Amin. Bagaimana stepnya? Tanteni. Semua itu parameternya banyak, itu indikasinya banyak banget saudara. Ini batasannya seberapa, ini harus bagaimana, itu banyak banget. Susah diajar non. Tapi dari pengalaman Anda jalan dengan Tuhan, Anda akan lihat itu semua. Itu kalau dihitungan, ini bisa tembak. Begitu caranya. Nah masing-masing Anda akan diajari Tuhan, belajar tapi. Dan minta hikmat. Ntar diajari. Itu nyangkut soal ukuran iman, imanmu soal duit, iman soal apa. Jadi satu itu. Kalau Anda seperti apapun dalam hikmat itu, indikasinya juga iman soal uang. Wah enggak iman Pak, saya enggak bisa tuh, macet. Ini bukan soal enggak ada uang, soal iman, soal uang itu beda loh. Nanti duitnya datang sendiri, tapi Anda beriman tidak. Coba kalau Anda bisa belajar ya dalam kehidupan kita ini. Wah sebetulnya luar biasa loh. Saudara akan jadi history maker yang amat dahsyat selama kau hidup di dunia ini. Seperti apa Pak hikmat itu berkuasa? Coba buka Amsal pasal yang ke-8. Saya waktu baca ini saya bilang wah ini luar biasa ini. Dan ini saya berdoa Anda akan menikmati semua ini. Amsal 8, coba lihat mulai ayat yang pertama. Saya baca pelan-pelan lah supaya Anda bisa nangkap. Judulnya bagus sekali, wejangan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Rupanya ini saudara kembar. Hikmat dan kepandaian. Anda, Pak, saya nggak berhikmat, saya hanya pandai. Saya agak ragu itu. Mungkin Anda tidak terlalu pandai sebetulnya. Karena hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya. Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan. Jadi dia ngomongnya di tempat yang tinggi. Dia lihat yang jauh ke sana, dia teriak. Di tepi jalan, di tempat di mana orang banyak berkerumun, dia teriak memberikan instruksi. Itu hikmat. Kalau Anda punya hikmat, di tempat yang tinggi, engkau melihat region beyond the sea, engkau teriak di situ. Hikmat akan teriak, ngajari Anda bagaimana ke sana. Dikatakan di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Apa itu artinya? Di simpangan jalan di tengah kebingungan, orang mau kemana? Kanan, kiri, muka, belakang, utara, selatan, timur, barat. Yang mana itu? Hikmat di situ. Kalau Anda mengerti arahnya kemana, tiba-tiba persimpangan, harus kemana? Wisdom, hikmat itu. Di situ. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Gerbang tempatnya para pemimpin. Di tempat keputusan diambil. Di situ hikmat itu berseru. Dia berkata, hai para pria, kepadamulah aku berseru. Kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman. Kalau Anda bilang, Pak saya belum punya pengalaman. Dia berteriak, tuntutlah kecerdasan.
Dengan kata lain apa? Belajar. Banyak orang malas, nggak pernah mau belajar. Tidak pernah bisa mengembangkan segala sesuatunya. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Kalau orang itu terlalu bebal, dia berkata, ngertiin di hati. Dia teriak itu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam. Luar biasa ini. Dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Saudara, saya ini nggak pernah belajar psikologi, ilmu jiwa. Tapi hikmat itu ya membuat Anda jadi seorang psikolog tanpa Anda belajar. Amen, saudara. Karena hal yang dalam dan hal yang tepat Tuhan akan ajarkan buat kita. Karena lidahku mengatakan kebenaran, kefasikan adalah kekejian bagi bibirku, segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas. Lagi Tuhan berkata, belajar nak, belajar. Lurus bagi yang berpengetahuan. Kalau nggak punya pengetahuan, tidak akan lurus. Belajar. Terimalah didikanku lebih dari perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat, perhatikan ya, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Tidak belajar, tidak cerdas, hikmatnya tidak punya rumah dalam hidupmu. Karena kita berkata, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Luar biasa. Anda, saya harap tangkap ini. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh dengan tipu muslihat. Makanya Anda harus waspada ini. Anda boleh pinter, tapi kalau Anda sombong, hikmat meninggalkanmu. Cerdas tok tanpa hikmat, Anda bisa kepleset. Kenapa kata tanpa hikmat? Kesombongan. Dia bilang, aku benci itu. Kalau kita sampai terjebak kepada perkataan-perkataan, tingkah laku, kesombongan, kecongkaan, hati-hati. 14. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Jadi dia memberikan nasihat, ada pertimbangan. Nimbangnya banyak. Enggak belat-belit politik loh, bukan. Ini pertimbangan untuk kebaikan. Amen, teruskan lagi. Akulah pengertian. Dan dikatakan padakulah kekuatan. Kalau Anda punya pertimbangan, Anda punya nasihat, Anda punya pengertian, otomatis kau punya kekuatan. Karena aku, para raja memerintah. Dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, para pembesar berkuasa. Juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Kalau Anda mau jadi pembesar, jadi pemimpin, itu yang Anda harus punya. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Artinya hikmat ini tidak bisa sekejap Anda dapatkan. Butuh ketekunan. Dan ini persoalan karena banyak orang Kristen tidak cukup tekun untuk mendapatkan hikmat dalam hidupnya. Padahal sebetulnya itu luar biasa. Ini kekayaan dan kematangan dalam Tuhan itu kayak begini. Teruskan lagi. Ayat yang ke-18. Kekayaan dan kehormatan ada padaku. Juga harta yang tetap dan keadilan. Wah, ajaib toh. Anda punya hikmat, nyampur dengan segala macam tadi, kecerdasan, pengertian, nasihat, pertimbangan, dan sebagainya. Hasilnya apa? Kekuatan. Yang kedua, kekayaan dan kehormatan ada padaku. Anda tidak usah cari itu, akan datang dengan sendirinya.
Dikatakan juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaraan mereka. Ini rahasia hidup diberkati sebetulnya. Anda tahu bagaimana, tanda petik ya, menggunakan, mengoperasikan itu dalam hidupmu, akan dahsyat sekali. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudera meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, dia mau berkata begini, aku mengajari kamu apa yang kuperhatikan dikerjakan Tuhan ketika menata dunia ini. Anda bisa bayangkan orang atau hikmat yang sama datang dalam hidupmu hari ini. Saya berdoa Anda mengingini dan merindukan itu. Di rumah tolong Anda baca lagi Amsal 8, satu persatu engkau pelajari, supaya mendapatkan yang utuh. Teruskan lagi. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi apa? Kesenanganku. Hikmat itu suka kalau Anda itu memilikinya. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, dan menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Itulah wisdom. Saya berharap di tengah-tengah kita akan muncul umat Tuhan yang punya wisdom yang ajaib. Amen. Yang ketiga, mari dengan cepat yang ketiga. Sekarang kita lihat pada Ulangan juga pasal yang ke-34 sekarang. Ulangan pasal yang ke-34, ayat yang pertama saja. Kalau Anda baca, judulnya adalah Kematian Musa. Kali ini Tuhan menggunakan nama yang lain untuk menyebut yang lebih spesifik. Yang pertama Abarim, kedua Nebo, yang ketiga Alkitab berkata, kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga, yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan. Anda punya Abarim, naik di antara yang paling tinggi namanya gunung Nebo. Nebo punya puncak namanya Pisga. Dan nama Pisga artinya tempat yang ditunjuk oleh Tuhan. Tempat yang ditetapkan oleh Tuhan. Ada namanya penetapan dan penunjukan Tuhan. Saya belajar bahwa Pisga, menurut saya artinya juga tempat di mana segala sesuatu itu bertemu jadi satu, dan juga melahirkan sebuah ledakan yang ajaib. Kalau dia berkata, ini tempatnya, dia tunjuk satu, maka semua aspek yang dibutuhkan akan berkumpul, dan campurannya melahirkan mujizat yang luar biasa. Saudara, dalam kehidupan kita ini, kita perlu belajar. Harus ada orang yang tepat,
dan di saat yang tepat, lewat kejadian yang tepat, dengan semua peralatan perlengkapan yang tepat, segalanya tepat, dan itu berkumpul jadi satu, bam, meledak, saudara. Nah, itu yang mengerjakan hanya bisa Tuhan. Anda boleh punya cara pandang yang luas, saudara boleh punya hikmat, tapi kalau di titik terakhirnya tidak ada divine connection yang menghubungkan, tidak akan terjadi apa-apa. Makanya begitu engkau berhikmat, hati-hati. Kalau engkau jatuh di kesombongan, yang pisgahnya engkau tidak akan dapat, saudara. Ada banyak orang berkata gini, wah Pak, ini orang hikmat banget. Tapi kenapa dia selalu gagal? Dia nggak dapat pisgah. Sebab di puncak terakhir di pisgah itu sebetulnya, semua itu dikombinasi oleh Tuhan, dan Tuhan yang menetapkan ini. Makanya saya berkata begini, di dalam Tuhan, Anda berpolitik, itu nggak ada gunanya. Karena dia berkata gini, nggak akan terjadi. Anda boleh ngatur segala sesuatunya. Dia bilang, tidak akan terjadi. Karena engkau boleh punya visi ke depan, engkau boleh ngatur strategi, hikmat boleh hebat, tapi di pisgah itu hak vetonya Tuhan. Tapi kalau dia berkata, jadi nak, semua akan ngumpul. Semua kondisi akan begitu rupa sampai ketemu, baru terjadi. Dan di situ sebetulnya dibutuhkan apa? Ketergantungan kepada Tuhan. Kerendahan hati di hadapan Tuhan. Hati yang kita diajar Hineni yang berkata, aku ini cuma budakmu Tuhan. Semua kalau bukan engkau yang mengerjakan tidak bisa. Lihat ada bagian dia tunjukkan ke kita. Hikmat dia berikan melengkapi kita. Membawa kita ke sana. Tapi terakhir itu hak vetonya di tangan Tuhan, saudara. Karena tidak ada yang namanya tempat pisgah kalau bukan Tuhan yang menetapkan, gak bisa. Kita mengerjakan apapun sebetulnya, itu campuran dari banyak hal, kumpul jadi satu. Nah kalau itu ngumpul jadi satu, itu ledakannya luar biasa. Tapi kalau bukan diatur Tuhan, tidak bisa juga. Ada kan dengar ceritanya John Awan sini? Kepingin ikut Morris Cerullo. Diomongin, kalau kamu tidak punya breakthrough ministry, tidak bisa ikut aku. Jadi kita ini termasuk lumayan, saudara. Saya nggak pernah minta-minta, dia ngajak-ngajak terus. Jadi kita punya breakthrough ministry ini rupanya, menghibur diri sendiri. Lumayan. John sampai ngemis-ngemis, ditolak. Akhirnya, tapi Morris tetap Morris. Peka dia, panggil. Coba, 2 kali khotbah nggak karu-karuan. Suasana tambah berat, orang malas dengerin dia. Sampai ketemu Tuhan hari itu, di kamarnya. Dan di situ berubah semuanya. Orang berkata, kenapa kamu bisa berubah? Itu beberapa faktor jadi satu. Sekalipun Morris undang dia, kalau roh Tuhan tidak mendatangi dia juga gak ada gunanya, saudara. Hak vetonya tetap di tangan Tuhan. Pisgah itu Tuhan yang menetapkan. Kita boleh ngerjakan apapun. Orang berkata, kita yuk tiru yuk. Mungkin gak bisa. Kenapa? Pisgahnya itu loh. Anda boleh niru di faktor lain di luarnya. Tapi kalau Tuhan berkata tidak, ya tidak akan terjadi apa-apa. Satu hari saya ingat sebuah pembicaraan. Kurang bagus sih. Tapi saya mau cerita dengan saudara. Di kota itu ada beberapa gereja. Lalu ada yang paling tua dan yang 2 itu jauh lebih muda. Yang lebih muda 2 ini rundingan. Kita harus bangun gedung lebih besar. Loh kenapa? Ngonek omiku mati, jemaatnya pasti kocar-kacir. Awake dhewe nampungi. Ini pembicaraan yang tidak boleh saya ceritakan ke saudara sebetulnya. Tapi saya pikir Anda harus mengerti ini. Supaya semua kita belajar. Sampai hari ini gak terjadi. Tidak ada satupun yang benar-benar nikmat itu, gak ada. Enggak.
Karena kalau dia berkata, tidak, ya tidak. Enggak aja. Saudara mau berpikir kayak apapun, itu hak veto terakhir Tuhan. Karena itu tempat yang menetapkan Tuhan. Dia bilang, di sini ya, ini harus begini. Itu baru semua akan ngumpul jadi satu. Kalau kita sudah merencanakan, semua dia bilang, tidak. Tidak akan terjadi. Anehnya memang tidak akan terjadi aja. Karena Tuhan itu mengerti hati manusia. Semua yang berkaitan dengan hal-hal yang ilahi, Tuhan yang kendalikan segala sesuatunya. Tidak bisa manusia itu merekayasa, nggak bisa. Saya pernah ngalami. Secara manusia ini gereja ini sudah hancur dari awal. Bayangin, sudah yang di Permata itu sudah hampir disita bank. Saya pikir habis dah. Dan orang sudah berkata, 3 bulan gak kuat, disita, selesai ini gereja, finish. Saya buat banyak hal yang konyol dan salah, sikap hati yang keliru dan pengharapan yang keliru. Satu hari saya datang ke seorang, saya bilang gini, Pak, Bapak tolonginlah, ini gereja sudah hampir disita bank. Boleh nggak Bapak bayarin dulu ini dengan bank, nanti kami ngangsur ke Bapak, sehingga tidak ada ancaman penyitaan. Menurut saya, dia punya duit. Dia tanya ke seorang pendeta, Pak Petrus kok ngomong begini, menurutmu gimana? Jangan Pak, jangan. Kenapa? Ya saya merasa jangan Pak. Jangan ditolong, saya bersyukur dia jahat gitu, saudara. Tujuannya itu bukannya, supaya dia belajar beriman, enggak. Rodo jahat sih. Ben, lihat aja, jangan. Orang berkata, habis lu sekarang. Dalam 3 bulan, finish. Tapi, Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus. Dia bilang, enggak, aku aja mati 3 hari, terus ngeluk boyok gini aku bangun. Apa meneh cuma utang sak ngono. Selesai itu. Amen, saudara. Hari ini Anda boleh berkata, Pak, habis saya hari ini. Siapa bilang? Kalau dia bilang, tidak nak, hidup. Anda boleh berkata, saya mau begini. Dia bilang, aku ngurungokno rencanamu kesel ya. Apa aku kesel? Istirahatlah. Tidur mati, saudara. Loh, Anda tahu nggak? Kalau di dalam Alkitab di Perjanjian Lama itu, maka matilah Musa, matilah Harun, itu bahasa aslinya mereka itu dicium, dikecup oleh Tuhan. Sampai saya tulis buku itu, Kecupan Ilahi. Saya masih ingat satu hari saya ngisi retretnya Kudus, maminya Lisha. Saya nitip buku untuk dijual. Ya masih ingat ya? Tidak baca isinya, nekat promosi. Kalau Anda ingin promosi, maminya Lisha jagonya. Tidak dibaca. Saudara, siapa yang mau terima kecupan ilahi? Semua angkat tangan. Saya bilang, jaluk mati kabeh ini orang-orang. Nah, tapi terlanjur angkat tangan. Saya nulis buku aja tidak. Saya tak simpen tangan saya. Nah, kadang-kadang begitu hidup kita ini. Gak pernah jelas. Tuhan itu ngatur semua, itu ujungnya ya keputusan Tuhan. Kalau orang berkata, kowe entek tenan saiki kowe bangkrut, belum tentu, saudara. Saya setiap kali ngadepi gitu ya, saya cuma tersungkur, saya bilang, Tuhan, ini hak vetonya di tangan Tuhan. Coba lihat Anda kalau baca koran tuh, Suriah mau digempur loh. Cina sama Rusia bilang, no, gak bisa. Ada hak veto, Tuhan punya hak veto atas hidup kita. Anda boleh merencanakan sampai orang berkata, pokoknya tak habisin orang ini. Tuhan berkata, kok jahat toh? Kowe entek sik wae lah. Terus habis, saudara. Gak bisa. Pisgah. Dan itulah pengharapan ajaib buat kita. Anda mungkin tidak punya abarim.
Anda mungkin berkata nggak punya hikmat. Tapi saya beritahu hak veto hidupmu di tangan Tuhan. Dia bilang terus akan terus, dia bilang selesai akan selesai. Tergantung Tuhan. Dan Tuhan sangat cinta dengan saudara. Dia pilihkan yang terbaik buat hidup anak-anaknya. Amen, saudara. Jangan pernah percaya kalau orang berkata, lu habis. Dia bilang, belum tentu. Tapi jangan kebungahan kalau orang berkata, kamu akan hebat, kamu akan begini. Hati-hati. Anda berkata, ya, dan berkata gini, enggak lah, aku mau mencium engkau saja. Habis, saudara. Kecupan ilahi. Yaitu orang, saya nggak tahu orang-orang kudus pasti hidup semua mungkin ya. Angkat tangan tuh, mau membaca, waduh bu dokter, saya kok sudah angkat tangan. Dengan 3 hal itu, Musa tetap gagal. Kenapa? Paling terakhir sekali. Mazmur 106. Ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-33. Mazmur 106, 32, 33. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Saudara, sederhana sekali. Alkitab berkata mereka menggusarkan Musa dan memahitkan hatinya. Kalau kita bisa minta anugerah Tuhan dan terus menjagai hati kita dari kemarahan dan kepahitan, Anda akan aman. Tapi orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa, seringkali rentan dengan kemarahan dan kemudian rentan dengan kepahitan. Saudara, orang marah itu ekspresinya bisa macam-macam. Kalau Anda nonton Avenger, yang paling ekstrim kayak Hulk. Kalau di BlackBerry itu gitu, dari wajah merah berubah jadi wajah hijau. Saudara. Itu marah ekstrim. Ada orang yang berkata, Pak, saya nggak pernah marah. Tapi orang itu marahnya berbeda-beda ekspresinya. Kata menggusarkan itu bisa artinya ekspresi kita macam-macam. Anda harus mengerti. Yang pertama, kemarahan meledak seperti itu. Tapi yang kedua, kemarahan kedua Anda tahu. Ingin membuktikan kepada yang lain. Pembuktian diri. Jadi dia nggak pernah meledak, marah, teriak-teriak, nggak pernah. Dia hanya bilang ini, nanti ya saya buktikan. Saya buktikan gue punya duit, saya buktikan gue bisa kaya, saya buktikan ini, saya buktikan itu. Itu kemarahan loh kadang-kadang, saudara. Ada orang-orang yang terhina terus hidupnya. Maka kemarahannya berupa ingin membuktikan diri. Aku dihina terus ya selama ini karena tidak punya duit, bla 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 bla. Padahal nggak ada orang menghina lah. Anda harus juga mengerti seringkali kita dalam keadaan kita bisa begitu sensitif. Pak Hotma pernah cerita dengan saya. Dia bilang kata dia punya klien yang dia akan bayar dia 2 miliar. Janjian ketemu, Pak Hotma telat setengah jam. Kliennya minta maaf. Maaf Pak Hotma, ngerepoti. Pak Hotma ketawa bilang, gua mau dapat 2 miliar, sudah setengah jam telat, dia yang minta maaf. Terus datang ke klien lagi di LBH yang gak bayar. Pak Hotma telat 10 menit, dimaki-maki. Dan dia berkata, sudah maki-maki saya Pak, Kristen Batak pula kayak saya, katanya begitu. Udah gak bayar, telat 10 menit, saya dimaki-maki, pakai Alkitab, pakai ayat. Dan dia salah, dan dia Batak lagi. Kemarahan itu bisa macam-macam, saudara. Ada yang ledakannya hebat, ada yang ingin pembuktian diri. Kalau Anda seringkali dihina orang karena uang, hati-hati. Engkau berkata, gua mau kerja. Saudara, ada teman saya kemarin baru cerita. Dia punya teman, dulu sama-sama rusak penjudi.
Terus kemudian ketika bertobat yang satu, sekian lama kemudian yang kedua bertobat juga. Satu hari mereka teleponan, yang teman saya ini berkata gini dengan temannya, aku kok merasa ada yang gak klop loh di hidupmu. Ah, lu jangan menghakimi dong, aku sudah bertobat ini. Iya, aku tahu. Tapi aku merasa ada yang gak cocok di hatiku. Aku gak tahu kenapa. Coba deh kamu periksa hatimu, minta sama Tuhan bukain, ada apa di hidupmu sebetulnya. Kok aku merasa gak cocok ini. Saudara, dia bersaksi di mana-mana. Satu hari meledaklah kasusnya. Dia pakai uang dari orang-orang lain. Ditanya, buat apa itu uang? Judi. Kenapa lu balik judi lagi? Aku marah. Orang menghina aku. Ya lu sudah miskin sekarang. Lu miskin karena itu lu bersaksi. Supaya lu diundang gereja-gereja dapat persembahan lu. Itu nyinggung perasaan saya. Gila. Tersinggungnya dia menyimpulkan bahwa aku harus punya uang. Supaya aku tidak dihina. Nah, banyak di antara kita ini yang tanpa sadar punya prinsip. Kehormatanku tergantung daripada berapa besar uang yang aku punya. Nah, saudara mesti hati-hati karena nanti kepahitan kemarahanmu itu bentuknya apa? Engkau ingin membuktikan diri. Gua punya duit. Jangan hina aku lagi. Dan tanpa sadar itu kemarahan. Dan itu membuat Musa gagal. Yang ketiga, kemarahan bisa bentuknya lain lagi. Membekukan diri. Pokoknya ditutup hatinya. Sudah gak peduli. Tutup hatinya. Dan itu pun kemarahan. Dan dengan itu merusak banyak hal yang sebenarnya Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Saya berdoa, kita akan sampai garis akhir dan mencapai destiny kita. Tanpa kemarahan, tanpa kebencian, tanpa kesombongan. Tidak teledor dengan kata-katanya. Teledor artinya itu berbuat tanpa mikir. Ledakan karena kemarahan di dalam. Saya berdoa, tidak ada kemarahan dalam hidup kita. Seringkali marah yang meledak gampang dimengerti. Marah yang membekukan diri gampang dilihat. Marah yang mencoba dengan menutupi dengan berkata, aku membuktikan diriku. Seringkali itu membuat orang senang. Berkata, wah dia semangat, dia antusias. Tapi di balik semuanya itu, dia cuma mau berkata, aku buktiin ya, gua bisa. Saya berkata, Anda akan hidup dengan sangat meletihkan kalau semuanya isinya pembuktian. Biar hari ini bukan pembuktian, tapi penyerahan kepada Tuhan dan anugerahnya buat hidup kita. Amen. Tutup Alkitab saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya harap Anda belajar sesuatu pagi hari ini. Amen. Spirit of the living God, fall fresh on me. Dan biar roh Tuhan itu turun dengan segar atas kehidupan kita pada hari ini. Spirit of The living God, fall fresh on me. Spirit of the living God, fall fresh on me. Roh Tuhan yang hidup, biar Engkau turun dengan segar dalam hidupku. Ada sebuah doa yang berkata, melt me, Engkau lebur kami Tuhan. Buat kami meleleh, Engkau lebur kami.
mold me, Engkau bentuk kami. Kalau Tuhan sudah melebur kita, Dia akan bentuk kita dengan cetakan yang baru. Dan penuhi hidup kami. Kita minta Tuhan penuhi kita. Baru kita bisa berkata, use me, pakai aku Tuhan. Saya berdoa ini merupakan doa kita hari ini. Tuhan akan terus lebur kita. Dia bentuk kita, Dia penuhi kita, dan Dia pakai kita. Kita mintakan blessing Tuhan turun dalam nama Yesus. Turunkan roh-Mu dengan kuat dalam hidup kami Tuhan. Roh yang akan terus membentuk kami jadi seperti yang Tuhan mau. Yang terus penuhi kami dan terus pakai kami. Kami bersyukur untuk kehormatan, kepercayaan yang Tuhan beri. Biar roh-Mu yang hidup itu kuat memerintah hidup kami hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami bawa korban kami di hadapan-Mu. Kau bicara berapa yang Tuhan mau kami bawa. Kami kembalikan perpuluhan kami kembalikan, kami berikan juga janji iman nasar kami berikan syukur kami. Terima penyembahan ini Tuhan, terima penyembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amen. Mari beri yang terbaik buat Tuhan kita. Saudara bantu doa, September tanggal 12 sampai 15. Morisir lo akan buat School of Ministry di tengah-tengah kita. Bersama dengan dia ada beberapa hamba Tuhan dari Afrika akan diundang. Satu di antaranya adalah penasehat dari Presiden Nigeria. Dia hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Yang satu lagi adalah seorang yang sedang membuat sebuah mega church. Dia lagi mau membangun akan gereja dengan 50.000. Saya kalau dengan Afrika itu ngeri, 50.000. Tapi saya kemarin baru lihat di YouTube, saudara, ada hal yang menakjubkan. Televisi Al Jazeera membuat sebuah interview. Ada seorang tokoh dari Kedar yang tiap bulan ada 7 juta orang Kedar yang menerima Tuhan Yesus. Tiap bulan. Dan mereka mengatakan mereka akan sangat khawatir dalam sekian tahun ke depan tidak ada lagi Kedar di Afrika. Ini sebuah, tapi mereka mengatakan memang betul bahwa pertumbuhan mereka sekian persen di Eropa, sekian persen di Amerika. Tapi hitungan global, mereka berkata kita kehilangan sangat banyak. Saya baru terima data, ada orang-orang bukan dari kita lah, dari Kedar. Mereka buat riset gereja, saya nggak tahu dasar risetnya apa. Dibandingkan dengan tahun 98 ya. Dibandingkan dengan tahun 98. Hari ini jumlah gereja, gedung gereja di Indonesia itu naik 190% jumlahnya. Tentu itu bad news buat mereka. Tapi roh Tuhan memang sedang bekerja dengan cara yang luar biasa. Tetap cintai Tuhan. Stay dengan iman dan makan berakar. Saudara akan melihat anugerah Tuhan akan luar biasa. Amen, saudara. Mari angkat tanganmu. Terimakan semua berkat dan korban kami Tuhan. Ini tuayan, ini akan menghasilkan tuayan yang luar biasa. Tidak ada orang miskin di antara kami. Kami hidup dalam masa kegerakan yang luar biasa. Biar kami sadar ada perputaran, percepatan roh yang dahsyat sedang terjadi. Hamba berdoa, turunkan blessing yang ajaib buat anak-anakmu. Biar kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar dalam Kristus Yesus, persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Israel turun di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati, kau diberkati dengan yang terbaik dari Tuhan. Yang percaya berkata, amin.